Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Permati, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Berbuk Selatan 03, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Kali ini kita sudah sampai ke koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu upaya memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan potensi tanpa menggeneralisasikan perbedaan potensi dan kompetensi. Sehingga tujuan pembelajaran dapat terpenuhi dengan baik, pendidik memerlukan tindakan yang tepat karena pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau aktivitas yang berbeda-beda pada setiap peserta didik. Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan belajar, pola pikir, kemampuan literasi pasti berbeda. Disinilah diperlukan peran usaha guru agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman, aman, dan senang di kelas, dan terpenting tujuan pembelajaran tercapai. Cara untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, pendidik harus satu, memahami tujuan pembelajaran, yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat, manajemen kelas yang efektif, yang kelima, penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid, red lines, minat murid, interesting, dan profil belajar murid. Yang pertama, yaitu kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah peserta didik tahu dan posisi murid itu berada. Pada interest atau minat peserta didik, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivasi siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pada profil pelajar murid, yaitu ada 4 komponen. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Selanjutnya, mereview dan refleksi terhadap praktik pembelajaran atau berbicara dengan guru peserta didik sebelumnya. Bisa juga membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang terakhir, menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensi ada 3, yaitu diferensi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama, diferensi konten adalah berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Pada diferensi konten ini dapat dilakukan dengan membedah pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami konten dengan membedakan proses yang dijalani oleh peserta didik. Selanjutnya pada diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang peserta didik pahami dengan membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar peserta didik. Hasil latihan atau tryout, penerapan dan pengembangan dari apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya adalah hubungan antar modul. Hubungan modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Berikutnya, hubungan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Sehingga sebagai guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid yang merdeka belajar
Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada hubungan antara modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu hubungannya adalah dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian pada modul 1.4 dan modul 2.1 ini hubungannya adalah dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, baik guru dan peserta didik harus memiliki kesepakatan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang bernilai dan budaya positif. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Karena share, like, comment, subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.